Oke, teman-teman, di video ini kita akan belajar menggunakan fungsi eDate pada VBA Excel ya. Fungsi ini biasanya kita gunakan untuk menentukan tanggal uh, setelah beberapa hari ya, sesuai dengan apa ya, berapa hari yang kita mau. Ini paling sering digunakan sebagai teman-teman untuk membuat skema pencicilan ataupun tanggal jatuh tempo pada perkreditan. Oke, kita mulai dengan rumus Excel biasa dulu supaya nanti ketika kita masuk ke VB Excel jauh lebih mudah teman-teman. Oke, caranya itu kita mulai dengan eDate ya, dan kita mulai dengan start date dan month keberapa. Sorry, teman-teman, saya lupa. Langkah yang pertama itu kita harus ubah dulu format ini ke dalam format date ya, atau tanggal, supaya nanti ini kebaca tanggal teman-teman. Ini saya oke kan? Oke, tanggal mulai cicilan ini kita tulis random saja. Ini misalkan 01, 20, ini 05, 02, 20, 07, 11, 20, ini 15, 12, 20, ini 27, 04, 20, 28, 04. Oke, ini saya random saja teman-teman supaya lebih cepat. Oke, ini kita sudah terakhir. Oke, ini sudah. Kita mau tentukan cicilan kedua, 3 dan 4 tanggal berapa. Nah, asumsinya teman-teman, ini kita mau cicilan berikutnya itu per bulan ya, setiap bulannya begitu ya. Setiap satu bulan berikutnya. Oke, ini berarti kita gunakan fungsi eDate. Ya, oke. Ini mulai tanggalnya titik koma months, artinya berapa bulan ya, misal 1 bulan, tutup kurung, enter, maka dia akan langsung kasih tanggal ke bulan berikutnya. Ini saya giniin dulu supaya nanti tinggal copy. Oke, ini dia teman-teman, sudah tercopy. Ini kalau kita mau yang lain maka kita copy sini. Oke, tapi masalahnya teman-teman, kelemahannya kalau kita gunakan fungsi Excel biasa, kalau datanya sudah semakin banyak ya, sudah sampai ribuan, maka ini cukup berat dan kemungkinan human errornya cukup besar juga. Jadi kita bisa kadang-kadang hapus begitu, tanpa sengaja hapus. Jadi yang terjadi ini tidak bisa kembali lagi. Berbeda kalau kita gunakan VB Excel, kalaupun ini terhapus maka nilainya akan otomatis kembali lagi. Oke, bagaimana caranya? Teman-teman, mari kita coba lihat. Ini saya buat modul yang baru lagi. Ini sebuah modul. Ya, Pak, teman-teman silakan insert modul dulu. Kemudian kita buat sebuah sub itu misalnya tanggal cicilannya. Oke. Untuk menuliskan code ya teman-teman, misalkan kita mau isi D1 ya, maaf bukan D1, ini saya geser dulu. Misalkan mau isi D3 ya, teman-teman tinggal ketikkan sheet. Ini kebetulan saya kerjakan di sheet 3 teman-teman ya. Jadi ini sheet 3 titik range isi D3 ya, titik value sama dengan oke. Untuk memunculkan eDate sama seperti formula-formula Excel lain, VLOOKUP, HLOOKUP, match, index, sum, average, itu menggunakan worksheet function ya. Mulai dengan application dulu, kemudian worksheet function, kemudian titik eDate. Oke.
tadi kita mulai dengan start date ya, artinya kita tanggal mulainya. Tanggal mulai kita ambil dari C3 teman-teman. Jadi teman-teman silakan ketikkan C3 range C3. Oke, kemudian berapa bulan itu saya ketikkan sini 1. Oke. Kemudian kita coba jalankan F5. Oke, ini langsung muncul. Bagaimana dengan baris-baris yang lain? Ya, teman-teman nanti tinggal copy. Hanya saja kalau datanya banyak, ini akan repot untuk copy satu persatu. Jadi, kita akan gabungkan dengan fungsi for dan next ya, for next, supaya dengan rumus yang singkat dia bisa ulang terus-menerus sampai jumlah data yang kita inginkan. Nanti teman-teman bisa tonton di video saya yang berikutnya. Ya, kembali ke sini teman-teman, supaya datanya bisa berubah otomatis ketika kita ubah tanggal, maka teman-teman harus copy ini ke dalam sheet 3-nya langsung ya. Jadi oke, saya hapus dulu nih. Di dalam sheet 3-nya langsung, teman-teman silakan pilih worksheet, kemudian selection change sudah pas, teman-teman tinggal paste yang tadi, maka nanti ketika datanya berubah, ini akan otomatis juga berubah. Kita coba. Ini 02 05 2020. Ini berubah ya teman-teman. Ini kalau saya hapus gimana? Dia akan tetap muncul. Jadi ini cukup efektif ya untuk menghindari human error. Oke teman-teman, sampai di sini saja untuk bagian edit ini. Nanti untuk mengulangi rumusnya menggunakan for next, teman-teman bisa tonton di video berikutnya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya.